Atau dipersilakan kembali? Boleh ditemani dengan keluarga untuk selanjutnya kami undang. Bentar, belakang ber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali menjadi saksi sebuah pencapaian tertinggi secara akademis sahabat kita semua, Dr. Sigit Raditya. Kami semua mengucapkan selamat dengan penuh rasa bangga, sukacita, haru karena apa yang tadi telah dicapai, telah dilalui merupakan sebuah proses panjang dan kerja keras, dan insya Allah ilmu yang didapatkan menghadirkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semua, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Selamat sekali lagi kepada Dr. Sigit Raditya. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya juga mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para profesor yang amat terpelajar. Pertama, Profesor Dr. Muhammad Beni Alexandri selaku Dekan FISIP Universitas Pajajaran sebagai Ketua Sidang. Kemudian Dr. Ramadan Pancasilawan, Sekretaris Sidang. Selaku Ketua Promotor, Profesor Ukan Sukoco Abdullah, PhD. Profesor Dr. Widya Setiabudi Sumardinata, terima kasih. Profesor Ida Widyaningsih, PhD. Dr. Heru Nurasa, Dr. Muhammad Fediansyah, Profesor Dr. Erna Maulina. Sudah semua saya sebut. Kalau tidak lengkap, tidak bisa pulang kita hari ini. Dan tentunya hadir secara khusus, datang khusus untuk bisa menjadi saksi sidang promosi Dr. Sigit Raditya. Pertama adalah Menteri Transmigrasi Dr. Muhammad Ashikan Sulaiman. Tadi kembali lagi ke kampus Unpad, rasanya baru kemarin, karena memang baru saja kita hadir juga sebagai saksi sidang promosi Dr. Muhammad Ashikan Sulaiman, yang tentunya
juga menjadi inspirasi buat kita, buat yang lainnya. Kemudian di sini juga hadir para sahabat. Pertama, izinkan saya menyebutkan dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, hadir Sekretaris Menteri Koordinator Bapak Ayudhya Kalake, kemudian para deputi, para staf khusus, Eselon 1, 2 yang juga telah membersamai kita semuanya. Terima kasih, ini bentuk soliditas dan juga dukungan secara moral kepada siapapun yang di tengah-tengah kesibukannya masih memiliki semangat tinggi untuk menuntaskan pendidikan. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang baik, yang menjadi kultur di jajaran birokrasi yang sedang kita emban bersama-sama. Kemudian izinkan saya juga menyapa keluarga besar Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, hadir secara langsung Sekretaris Jenderal dan juga adalah anggota DPR RI, Wakil Ketua BKKN Bapak Dr. Herman Hairon, beserta Ibu Bendahara Umum Bung Irwan Veko, dan di sini juga hadir para senior, ada Dr. Andi Alfian Malarange, Menteri Pemuda Olahraga pada Kabinet Indonesia Bersatu beserta Ibu. Kemudian hadir Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ediwan Prabowo dan keluarga besar Partai Demokrat baik di tingkat pusat juga cukup banyak hadir anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Jawa Barat. Terima kasih telah sama-sama memberikan support kepada salah satu kader terbaik kita. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tidak ingin menyampaikan testimoni dari sudut seorang menteri koordinator. Izinkan saya menyampaikan testimoni ini sebagai seorang sahabat. Saya punya otoritas, Mbak Farah, Raffi, dan tentunya Tama yang saat ini sedang di Magelang. Saya punya otoritas karena saya mengenal Dr. Sigit Raditya ini lebih dari 30 tahun. Lebih kenal saya dulu daripada Mbak Farah kenal Mas Sigit. Jadi lebih lengkap hasanah pengetahuan saya terhadap Bung Sigit dibandingkan keluarga sendiri. Jadi sejak tahun 1994 di SMA Taruna Nusantara, saya kenal persis. Bung Sigit ini aktif, bisa dikatakan tandem saya di OSIS, sama-sama menjadi sekretaris. Akhirnya saya menjadi ketua umum OSIS, menjadi sekretaris utama, sekretaris umum, dan alhamdulillah pada saat kelulusan saya mendapatkan predikat terbaik Garuda Trisakti Taruna Tama Emas. Kalau ada yang bertanya siapa yang dapat perunggunya, namanya Sigit Raditya. Jadi cuma diselingi satu orang perak, setelah itu masih Sigit. Jadi kualitas sekaligus disiplin, dedikasinya tidak diragukan. Kemudian Mas Sigit mendapatkan beasiswa menjadi salah satu kader di Norwich University, Amerika Serikat. Kembali menekuni profesi sebagai perwira TNI, aktif 18 tahun ya, 19 tahun. Dan kemudian paling tidak ada beberapa alma mater yang sama selain dari SMA. Kemudian juga Bung Sigit ini adalah lulusan dari US Army Command and General Staff College di Amerika Serikat, termasuk itu seskonya Amerika Serikat, sekaligus juga lulus dari Webster University dan sebelumnya di Wollongong University, dan sama-sama 1 tahun membawa bendera biru pasukan perdamaian UNIFIL kontingen Garuda 23A 2006-2007, dan terakhir sebagai komandan batalion 320 Kalah Hitam di Subang. Saya ulangi, 312 di Subang,
anggotanya Brigjen Ardiansa, dan terakhir memutuskan untuk mengambil jalur pengabdian baru di dunia politik bersama AHY bersama. Mengapa saya lancar tidak perlu membaca CV-nya? Karena memang kami bersama-sama. Hati dan pikirannya satu. Dan saya tentunya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Bung Sigit, pengabdian di pemerintahan saat ini sebagai staf khusus, Menteri Koordinator, dan juga perjuangan politik. Tadi sambil kita menikmati jalannya sidang promosi, saya sampai ini sidang promosi dokter atau sedang debat wali kota saya. Seperti debat pilkada tadi, karena fasih sekali menceritakan fase-fase kepemimpinan di Kota Bekasi dari berbagai aspek begitu, termasuk sudut pandang politik. Tadi disampaikan framework 4I, saya baca tadi singkat, idea, interest, institutional, dan juga individual. Dudley 2020. Ada saya baca tadi di halaman sekian. Dan saya rasa itu bisa diaplikasikan. Saya rasa novel ini jelas, kontribusi secara teoritis maupun kontribusi secara praktis. Policy making process akan terus melakukan adaptasi dalam dunia yang serba modern, serba cepat, serba digital. Dan tadi mengangkat dinamika kebijakan publik dalam pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi. Poverty eradication. Saya rasa ini tema besar bersama. SDG juga jelas. Mengeradikasi, mengentaskan kemiskinan adalah tugas dan tanggung jawab bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah sedunia, termasuk Indonesia yang saat ini terus berjuang untuk keluar dari jebakan middle income trap, dari kompleksitas kemiskinan dan juga ketimpangan. Saya tentunya tidak ingin lecturing siapapun, karena para profesor jauh lebih memahami pendekatan akademis dan juga secara praktis. Marilah kita leburkan dalam sebuah policy making. Saya dalam berbagai kesempatan mengatakan politisi yang jauh dari akademisi bisa salah dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Sebaliknya akademisi yang jauh dari politisi bisa disconnect, bisa terjebak dalam sebuah angan-angan karena tidak langsung bisa diimplementasikan dalam sebuah policy. Jadi ini adalah sindiran kolaborasi yang baik dan bukan pertama. Selain istri saya dan lulusan Unpad, tapi saya hadir beberapa kali di Universitas Pajajaran. Paling tidak hadir dalam beberapa sidang doktor. Bung Felix Wanggai sekarang jadi Dirjen di Kementerian Transmigrasi, sekarang menjadi PJ Bupati di Papua Pegunungan, Gubernur di Papua Pegunungan. Kemudian sidang doktornya anggota DPR dari Kang Dede Yusuf Macan Effendi. Kemudian hadir di acaranya Pak Herman Hairon, waktu itu juga bikin acara bedah buku, launching buku dan kuliah umum di Unpad. Kemudian sidang doktornya Pak Iftitah Sulaiman Menteri Transmigrasi, dan hari ini dan masih mengantri ada 10 lagi. Lama-lama habis juga waktu sebagai Menko. Untung ada wish, untung ada kereta cepat. Tapi tidak pernah menyesal karena setiap datang acara seperti ini tambah pintar kita. Jadi kalau ditanya kontribusi terbaik, yang jelas Pak Sigit akan jauh lebih pintar setelah ini dan lebih memiliki framework yang bisa diuji baik secara teoritis maupun secara praktis. Kalau saya boleh sedikit bicara urban poverty, kemiskinan atau wajah kemiskinan kota, ini tema besar dunia. Terakhir saya diundang ke Brasilia dalam sebuah BRICS Summit. Ada yang namanya Urbanization Summit. Jadi khusus datang diundang untuk bicara di forum tentang urbanisasi. Ketika dibedah masalah urbanisasi, yang paling utama adalah masalah kemiskinan dan ketimpangan. Tadi Profesor mengatakan ada yang structural, ada yang cultural. Lalu konteks lokalnya seringkali benar, suka dianggap tidak terlalu menonjol ketika seolah-olah pendekatan
homogen, pendekatannya uniform, itu bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal tidak demikian. Setiap negara unik, setiap provinsi, kabupaten, dan kota juga unik. 70% masyarakat kita akan tinggal di kota. Permasalahannya, daya dukung kota tersebut belum tentu bisa mengakomodasi jutaan penduduk yang punya banyak kepentingan. Nah, daya dukung tadi dihadapkan dengan kebutuhan yang unlimited, tentunya membutuhkan pendekatan policy yang lebih relevan. Oleh karena itu, kembali menggunakan 4I, 4Is tadi. Saya setuju, seringkali idenya terlalu konservatif, kurang adaptif, lambat, apalagi zaman AI begini seringkali, Profesor, tolong kami diberikan masukan terus, regulasi itu terlambat, selalu ketinggalan oleh lompatan-lompatan kemajuan termasuk teknologi yang semakin mengubah, termasuk mengubah bisnis model, mengubah tata cara atau tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian bicara tentang interest, conflict of interest sering terjadi, kemudian membuyarkan fokus kita pada masalah utamanya. Tadi Pak Dokter menyampaikan karena juga punya pengalaman empiris, beliau bukan hanya belajar tapi juga menjalankan. Menjadi calon anggota legislatif pertama, walaupun belum menang, tapi untuk first timer dapat hampir 50.000 suara itu sampai sesuatu. Sebuah kota yang memang kompleks, kota Bekasi dan juga kota Depok. Nah, saya rasa pemilihan Bekasi ini juga tepat sebagai salah satu laboratorium bicara urban metropolitan area, bukan hanya sebagai seorang warga Bekasi, pernah menjadi ketua RW Bekasi di Bekasi, tapi tadi menyelami seluk-beluknya kota yang tadi penuh dengan dinamika. Saya rasa, to be fair, kita apresiasi semua pemimpin yang baik-baik, tolong diangkat juga. Tapi ada hal-hal yang bisa kita perbaiki bersama. Saya rasa kita bisa terbuka untuk bisa saling memberikan masukan. Semua partai punya kepentingan politik, tapi politisi pada saat ini harus bisa menjadi seorang pemimpin, melepaskan warna baju partai masing-masing dan bisa menjadi pemimpin yang non partisan untuk semua. Ketika menjadi pemimpin, haruslah ia menjadi seseorang yang terbuka dan available untuk semua. Ini juga penting dalam program-program pengentasan kemiskinan. Tidak boleh ada politisasi bansos, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh tebang pilih. Ini adalah urusan keadilan. Dan bicara institusional, birokrasi kita memang seringkali kurang responsif, kurang kuat dan kurang solid karena terjebak dalam ego sektoral. Jadi tepat bisa dipotret oleh Pak Dr. Sigit Raditya. Dan yang terakhir tentang individu, kita semua ingin menjadi bagian dari pembangunan. Para politisi yang mungkin akan menjadi kepala daerah, menjadi wakil rakyat, jadilah individu-individu yang juga bukan hanya punya konsistensi, tapi juga menjangkau masa depan. Karena jangan sampai kebijakan A begitu mudahnya dipatahkan ketika ada pemimpin baru. Begitu ada perubahan rezim atau sistem, tidak lagi berlanjut. Saya rasa ini yang akan memperlambat proses pengentasan kemiskinan. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya utarakan. Testimoni ini sekali lagi saya dedikasikan khusus kepada Dr. Sigit Raditya. Keep inspiring dan teruslah menjadi Sigit Raditya yang saya kenal sejak dulu. Terus berupaya yang terbaik dan semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Tuhan dalam melanjutkan pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Sigit Raditya didampingi